Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas pertolongan Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita masing-masing dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nas renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Petrus pasal 1 ayat 3, dikatakan demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kuasa ilahi yang penuh anugerah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup yang saleh sudah disediakan oleh kuasa ilahi di dalam Yesus Kristus. Kuasa ilahi adalah kekuatan dan otoritas Allah untuk menciptakan, memelihara, dan mengatur segala sesuatu di alam semesta. Kuasa ilahi adalah kuasa yang membebaskan, memulihkan, dan menghidupkan. Kuasa ini terlihat dalam karya keselamatan dan pemulihan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kuasa ilahi mengubah hati, memperbaharui pikiran, dan memampukan orang percaya untuk hidup kudus. Kuasa ilahi bukan untuk kepentingan duniawi, tetapi untuk membentuk karakter dan kehidupan yang mencerminkan kemuliaan dan kebajikan Allah. Dalam hidup ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali menghadapi tantangan dan kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Namun kita diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa dan anugerah. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan hidup. Kuasa ilahi bekerja dengan cara yang luar biasa ketika setia dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Penetapan yang benar tentang Yesus atau pengenalan kita tentang Yesus Kristus adalah kunci untuk menerima karunia ini. Kuasa ilahi yang penuh anugerah juga memampukan kita untuk melayani orang lain. Melayani adalah bukti hidup yang telah merasakan anugerah Allah atau bukti hidup saleh oleh pengenalan akan Allah. Hidup saleh tidak hanya terbatas pada hubungan pribadi kita dengan Allah, tetapi harus terlihat dalam tindakan kita terhadap sesama,
hidup saleh oleh pengenalan akan anugerah Allah mewujud dalam hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yang dicirikan oleh karakter dan tindakan yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan keadilan. Kuasa ilahi yang mengalir dalam hidup kita akan memperlengkapi kita untuk menyatakan kasih Allah yang berbala, yang tak terbatas, sehingga semakin banyak yang merasakan kuasa dan anugerah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika hari ini firman-Mu menegaskan bahwa melalui kuasa ilahi Allah, Allah telah menganugerahkan segala sesuatu yang kami perlukan untuk hidup saleh, mencakup pertumbuhan rohani dan kebutuhan hidup yang tidak melalui yang tidak terbatas, melalui pengenalan yang benar akan Yesus. Oleh karena itu, sadarkan kami Tuhan bahwa anugerah ini adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma, ya, dari Allah yang memampukan kami hidup kudus, bukan hasil usaha manusia semata. Firman ini mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh menggunakan anugerah tersebut sebagai alat, sebagai kekuatan dan kasih karunia untuk mengatasi dosa dan menjadikan kami hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan yang Maha Kasih berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan kesusahan. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka agar berhasil. Jika di antara mereka ada yang menderita sakit penyakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, dan jika mereka ada yang mengalami pergumulan atau masalah, kiranya Tuhan menopang atau menolong mereka dengan kasih dan anugerah-Mu yang melimpah, agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka. Dan jika ada yang bersedih atau berduka atau hilang pengharapan, kecewa, kiranya Roh Kudus-Mu menghibur mereka agar mereka mampu mengucap syukur dalam keberadaan mereka. Kami juga berdoa kepada para korban banjir atau tanah longsor atau bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Kiranya Tuhan menghibur mereka agar mereka kuat dan sabar menghadapi masalahnya. Dan aparat pemerintah setempat, Tuhan mampukan memberikan pertolongan yang sepatutnya, maupun pemerintah pusat dapat segera menolong dan merehabilitasi keadaan mereka, sehingga keadaan mereka dapat pulih normal dan mereka dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.